buat teman-teman yang masih baru, pasti bingung ya, kok saya dari tadi ngucapinnya selamat pagi. Anda mungkin berpikir, jangan-jangan ini MC-nya baru bangun gitu ya? Atau Anda eee, ini Anda mungkin heran ya, malam-malam jam 7 kayak gini kok dibilang selamat pagi. Nah, saya ingin mengucapkan selamat datang dulu ya pada rekan-rekan semua yang baru bergabung di komunitas HDI, di mana kita selalu mengucapkan salam selamat pagi. Supaya apa? Supaya kita penuh semangat dan antusias selayaknya di pagi hari, rekan-rekan. Jadi nanti meskipun acaranya berjalan siang, sore, malam ya rekan-rekan, kita akan selalu mengucapkan yang namanya selamat pagi baik MC-nya maupun narasumbernya gitu rekan-rekan. Nanti rekan-rekan semua jawabnya pagi pagi pagi. Yes, gitu ya. Oke? Nah, sekali lagi rekan-rekan, yuk kita open cam supaya kita semangat untuk belajar di pagi hari ini. Rekan-rekan, selamat pagi rekan-rekan. Pagi Pagi, pagi pagi, pagi. pagi. Yes. Oke, thank you. Berikan applause untuk Anda semua ya, rekan-rekan. Oke, sebentar lagi kita akan mulai rekan-rekan. Boleh rekan-rekan dikontak lagi teman-temannya, rekan-rekan member barunya untuk join bersama kita dan juga yuk siapkan catatan rekan-rekan supaya kita lebih fokus pada materi hari ini adalah handling objection. Nah, rekan-rekan, ketika kita membangun suatu bisnis ya, maka kita biasanya akan menjumpai beberapa pertanyaan yang harus kita siapkan jawaban-jawabannya. Karena di bisnis apapun pasti ada yang namanya objection atau bahasa Koreanya adalah penolakan atau keberatan gitu ya. Tapi yang kerennya di bisnis HD ini cara menanggapi keberatan rekan kerja kita di lapangan sudah disiapkan jawabannya. Jadi kita nggak perlu takut lagi menghadapinya. Betul nggak rekan-rekan? Ya, oke. Untuk sesi hari ini, pagi hari ini, leader kita Ceh Sofi dan teman-teman kita Ellen dan Dona akan mengupas tuntas penolakan atau keberatan dari berbagai profesi dan akan menjawab semuanya. Ya, nah rekan-rekan, bila nanti ada pertanyaan, boleh ketik di kolom chat ya. Langsung aja ketik atau nanti di akhir acara boleh open cam atau open mic. Nanti kita akan jawab di akhir acara. Nah, segera siapkan catatannya ya teman-teman. Yuk open cam karena katanya yang open cam akan diberikan berkat besar oleh Tuhan dan akan diberikan bonus oleh leader kita Ceh Sofi. Bonusnya apa? Bonusnya adalah materi. Karena materi itu ternyata lebih mahal daripada uang, ya kan rekan-rekan? Ya, oke. Nah, sekarang saya perkenalkan dulu ya. Eh, ini Ceh Sofi ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kita ya, leader kita yang sangat luar biasa karena beliau pasti sudah pernah membantu kita semuanya ya. Ceh Sofi sudah meraih peringkat start round dan juga seorang stakeholder HDI dan royalty winner dan menjadi motivator dan public speaker. Mari kita sambut Ceh Sofi Sofia Utami Dewi. Waktu dan tempat saya persilakan Ceh Sofi. Ya, selamat pagi. Terima kasih Kak Ros. Wes, Kak Ros ini semakin luar biasa ya. Dalam 1 tahun atau belum 1 tahun malah Kak Ros ini bergabung di bisnis HDI dari seorang ibu rumah tangga ya awalnya, tetapi rekan-rekan melihatnya seperti seorang MC kondang ya. Betul sekali ya rekan-rekan, kita tidak bisa pungkiri karena Kak Ros ini sudah belajar banyak hal, mau menyerap materi dan menerapkannya tentu saja. Oke, saya tidak berlama-lama, terima kasih Kak Ros, Diamond Leader Indonesia, juga seorang ibu rumah tangga. Nah, nanti saya akan mau panggil lagi Kak Ros ini untuk berbagi mengenai bagaimana menghadapi handling objection untuk ibu rumah tangga. Tentu banyak dari rekan-rekan ya, ini penasaran nih, bagaimana sih caranya untuk open mind ibu rumah tangga gitu ya. Oke, saya tidak berpanjang lebar, langsung saja saya share screen untuk handling objection. Oke, bisa dibantu multimedia atau saya bisa share screen sendiri nggak apa-apa kok. Bentar ya, saya coba ya. Oke, kelihatan? Terlihat? Oke, terima kasih. Ya,
Nah, rekan-rekan, apa sih handling objection ini? Handling objection adalah hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menjawab pertanyaan atau keberatan dari rekan kita, ya. Kita kan harus ketika kita setelah presentasi, pasti biasanya ada apa? Ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, ini tuh loh yang penting untuk dijawab. Ketika Anda bisa menjawab keberatan-keberatan dari prospek Anda, maka Anda akan bisa mendapatkan closing. Bukankah seperti itu ya? Ketika Anda merasa terpuaskan, ini bayangkan Anda sebagai prospek, Anda merasa kurang yakin. Nah, rekan-rekan, Anda harus perhatikan, kalau prospek Anda ini banyak nanya, itu artinya mereka ada ketertarikan. Jangan kalau banyak nanya, terus kitanya jadi marah. Nah, marah kita itu karena apa biasanya? Karena kita nggak bisa jawab. Kok cerewet banget sih orang ini? Karena kita nggak bisa jawab ya. Kalau kita bisa jawab, kita seneng ya, happy ditanya-tanya. Oh, semangat karena apa? Karena berarti prospek itu tertarik. Nah, sekarang saya mau memberikan tips-tipsnya nih. Bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keberatan dari rekan kerja kita? Tentu saja pertama, apa yang harus saya lakukan? Pertama, saya harus melakukan persiapan. Persiapan-persiapan yang perlu saya lakukan nanti saya jabarkan. Nah, yang kedua, apa yang harus saya lakukan? Memahami golden rules. Nah, apa nih golden rules? Rekan-rekan nanti akan saya bahas lebih detailnya. Hanya 3 hal ini. Iya, hanya 3 hal ini. Untuk menjawab semua. Iya, betul. Untuk menjawab semua. Sebenarnya kuncinya itu mudah. Cuma 3. Jadi nggak sulit ya. Sebenarnya bisnis ini tuh sangat mudah. Yang bikin sulit apa? Kita sendiri. Kadang-kadang karena kita takut, kita nggak yakin, maka Anda itu malah tidak berani jawab, tidak berani nanya. Iya kan? Benar ya? Nah, yang ketiga adalah menjawab pertanyaan dengan benar. Apa ya yang harus dilakukan ketika Anda menjawab pertanyaan dari rekan Anda atau prospek Anda ini? Ini penting banget. Nah, persiapannya, ini kok kayaknya gini-gini terus ya. Oh, ini kok bukunya hilang satu. Ya, gini. Persiapannya memahami pengetahuannya. Pengetahuannya itu apa? Pertama, buku rahasia kekayaan alam. Tentu saja ketika Anda menjual apapun, Anda harus menguasai ya, ini produk manfaatnya apa. Saya kasih contoh, misalnya dalam bisnis konvensional aja, Anda belum masuk ke bisnis HDI. Kalau misalnya Anda beli handphone ke toko, tentu Anda pengen orangnya itu menjelaskan dengan detail ya. Perbedaan iPhone sama Samsung itu apa? Kalau Oppo gimana? Kalau Xiaomi gimana? Gitu kan? Pasti Anda pengen untuk orang itu bisa menjelaskan dengan jelas. Kalau orangnya bisa menjelaskan dengan jelas dan detail, maka Anda yakin untuk bisa membeli produknya itu. Ya, seperti itu. Menguasai pengetahuan mengenai produk dan manfaat. Bahkan di buku Rahasia Kekayaan Alam ini ada testimoninya, ada jurnalnya, ada juga mengenai bagaimana kita memakai produknya, takarannya, lengkap banget ya. Hanya dengan buku Rahasia Kekayaan Alam ini aja sudah cukup loh untuk menguasai produk. Nah, kemudian yang kedua adalah buku Secret Book of MLM. Karena gambarnya ngilang, saya tunjukin aja. Ya, yang ini ya. Buku Secret Book of MLM. Secret Book of MLM mengetahui mengenai potensi bisnis network marketing dan strategi bisnis yang sesuai. Termasuk Anda itu kalau sudah membaca buku ini, apalagi kalau sudah membaca 2-3 kali, tentu Anda akan benar-benar memahami bagaimana sih saya caranya menjawab. Kalau ada hambatan, saya harus ngapain? Ini tahu banget dari buku ini. Buku ini jangan khawatir rekan-rekan, ini tuh tulisannya itu gede-gede. Jadi Anda itu kalau Anda betul-betul membaca 1-2 hari itu sudah selesai. Ya, jangan khawatir untuk itu. Gampang ya kita, persiapannya itu sedikit. Nah, terus yang ketiga, saya sarankan Anda untuk membaca buku yang berjudul Skill with People. Memahami cara berkomunikasi dengan rekan. Ini penting banget, termasuk Anda cara berkomunikasi dengan prospek Anda. Kenapa sih harus seperti itu? Nah, Anda nanti sebelumnya saya bahas buku Skill with People ini, saya tunjukkan kenapa Anda harus menguasai atau harus mempunyai buku Skill with People ini. Oke, yang kedua adalah Golden Rules ya. Bentar, sebelum Golden Rules ini,
saya mau menunjukkan dulu buku Skill with People ini, bahwa buku ini, bukunya kecil, ya, bukan buku gede. Bukunya tipis, nggak sampai 1 cm, mungkin cuma 1 cm. Terus tulisannya itu tuh gede-gede, lihat nih. Anda bisa lihat di sini, tulisannya itu besar. Jadi jangan khawatir, buku ini tadi itu sambil saya ngantri, saya baca buku ini lagi. Itu cuma sekitar 2 jam, buku ini sudah selesai dibaca. Tapi isinya ini benar-benar membuat Anda terkagum-kagum. Ternyata Anda berterima kasih pun ada caranya. Nah, Anda penasaran bukan? Ini tuh apa ya buku ini isinya? Tapi benar, Anda harus beli buku ini karena buku ini tuh sangat ajaib. Kesaktian Anda itu ada di sini semua sebenarnya. Kalau Anda punya buku ini dan menerapkan, ya, saya yakin 90% dari prospek Anda akan menerima Anda. Wes, begitu ajaibnya. Betul, betul. Ajaib banget buku ini. Nah, yang kedua adalah memahami Golden Rules. Nanti saya bahas ya lebih detail mengenai Skill with People ini. Memahami Golden Rules. Menjadi pribadi yang menyenangkan. Sebenarnya itu simpel. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan, dan jangan memperlakukan orang lain seperti Anda tidak ingin diperlakukan yang sama. Misalnya, ketika Anda mau Zoom meeting, Anda nggak suka kan kalau Anda itu menunggu, walaupun hanya 5 menit. Anda merasa, ini kan jam 7, kok baru mulai jam 7:05? Gitu. Anda nggak suka kan? Nah, sama, orang lain juga nggak suka kalau diperlakukan seperti itu. Ini mudah ya, tinggal Anda itu berpikir, enak nggak ya aku dibegitukan? Gitu. Termasuk ketika Anda misalnya bertemu dengan prospek Anda. Kemudian Anda itu karena teman lama, biasanya kan kebiasaan zaman masa lalu, zaman SMA ini terus dipakai gitu. Kayak menyindir, menyinggung, mengejek. Itu tuh jangan dilakukan. Bayangkan kalau misalnya Anda, tinggal gampang kan? Bayangkan kalau Anda pada saat bertemu dengan prospek, atau pada saat ada orang mau bertemu dengan Anda, udah lama, teman lama nih nggak ketemu. Terus tiba-tiba Anda dibilang gini, wah udah lama ya nggak ketemu, kamu kok jadi tua banget? Nah, merasa merasa kesel nggak sih? Orang lama nggak ketemu, ngapain sih orang ini? Jadi begitu Anda ketemu sama orang itu, terus orang itu ngomong gitu, langsung Anda itu ilfil, gitu ya, langsung ilfil. Semua yang dia katakan anggap jelek. Nah, makanya Anda dikatakan ya di iklan Aks itu, kesan pertama begitu menggoda, itu tuh bener banget. Anda itu pada saat 3 detik pertama, Anda itu ketemu sama orang, lakukan pujian. Itu yang membuat closing. Closing itu dimulai dari awal. Pada saat Anda memulai pujian, begitu ketemu pertama, misalnya saya ketemu Dona nih. Wow, Dona, kamu tuh kok wajahnya jadi cerah banget sih. Luar biasa banget sih, awet muda banget sih kamu nih. Nah, jadi Dona itu berbuka-bunga, langsung merekah hatinya, berbunga gitu ya. Ya pasti seperti itu kan. Nah, ini lakukanlah. Itu tuh bikin orang happy, dan ketika orang itu senang, orang itu lebih mudah untuk menerima Anda. Nah, apa ini hubungannya dengan handling objection? Ini penting banget ya, rekan-rekan. Ini lakukan. Terus nanti akan saya bahas lagi untuk selanjutnya, contoh-contohnya. Nah, saya bahas selanjutnya. Nah, yang tadi saya bilang, kenapa sih saya harus mempersiapkan dari 3 buku itu? Karena berdasarkan penelitian tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam menjual atau closing, nah, yang menentukan 12,5% itu memang product knowledge. Betul, mengenai perbedaan polenergi dengan propolis ya. Itu kan product knowledge ya. Nah, tapi 87,5% itu adalah people knowledge. Ini yang terpenting. Ya, contoh, kalau misalnya banyak kan di antara Anda, kalau misalnya ada toko langganan, gitu kan. Kalau mau beli barang, itu tuh saya suka di toko ini, toko A. Karena apa? Karena yang punyanya itu selalu ramah, selalu tersenyum. Kalau dulu suami saya itu ngomong, itu loh di toko jus yang sana itu ya, ada ya di Cibadak itu. Ada penjual jus. Penjual jusnya itu cantik. Makanya seringkali orang tuh ke sana, cantik gitu dan ramah orangnya. Nah, banyak orang yang itu selalu ke sana gitu ya.
Nah, mungkin orang-orang yang di Bandung nih tahu yang dimaksud di mana ini toko jus yang orangnya cantik ya. Itu zaman dahulu ya, sampai sekarang gitu. Nah, seperti itu ya, orang cantik, ramah gitu. Anda senang ke situ meskipun mungkin harganya lebih mahal. Nah, kita tahu ya di HDI ini semua tuh harganya sama loh. Terus apa yang akan membedakan? Ya Anda sebagai penjualnya. Kalau Anda ini menjual dengan ramah, terus kalau misalnya ada orang yang ribet banget ya, biasanya odol aja ya dibahas sampai detail. Ini kenapa ya segelnya kayak gini? Nanti madu. Ini kenapa ya sekarang nggak ada segelnya? Padahal lo udah diumumkan ya di grup. Dia ada di grup itu. Ini segelnya ini sudah ganti gitu ya. Sekarang nggak ada segel yang itu. Masih tetap. Ini kenapa kok nggak ada segelnya? Nah, ini Anda layanin dengan senyum ya, dengan senyum, dengan ramah, Anda ngomong, "Oh iya, ini kemarin tuh sudah di-share Tante. Ya, ini mungkin Tante kelewatan ya, soalnya Tantenya sibuk." Anda justru harus membantu dia supaya dia itu egonya itu terselamatkan gitu kan. Kan kalau kita ngomong, "Ya ampun, kan udah di-share di grup." Nah, nanti kan egonya itu jadi terpukul gitu ya. Orang itu tuh sukanya dianggap penting. Orang itu egonya itu harus diangkat. Itu tuh kuncinya, rekan-rekan. Ya, kalau misalnya Anda mendapatkan hal-hal seperti itu, ini kesempatan Anda ambil bawa. Seperti itu ya. Jangan malah Anda marah-marah, meskipun orang itu ya ordernya itu loh nggak banyak, ya cuman itu aja. Paling beli prolis, beli odol gitu terus ya. Tetapi Anda nggak pernah tahu loh, orang ini bakalan jadi apa ya. Soalnya dulu saya pernah ada orang beli itu cuma 1 kali. Setelah itu dia nggak beli-beli. Terus habis itu setiap ditanya dia ngomong masih ada. Loh padahal udah berbulan-bulan masa masih ada terus gitu ya. Ya, tapi kita kan tetap gitu ya, tetap meladeni dengan ceria, ngobrol. Taunya jaringannya jadi besar loh. Ya, Anda mau seperti itu? Mau banget ya pasti ya. Nah, itulah diperlukan people knowledge, bukan hanya product knowledge. People knowledge ingat 87,5% loh ya, rekan-rekan ya. Nah, terus nomor 3, cara menjawab yang benar. Itu seperti apa sih cara menjawab yang benar itu? Cara menjawab yang benar itu pertama, setujui. Selalu ngomong apapun dia ya, meskipun orang ini ya kan namanya itu dia itu selalu namanya konsumen ya. Kadang-kadang konsumen ini lebih tahu, lebih merasa tahu daripada kita gitu kan. Seringnya gitu ya. Kan ini kita itu terjebak ya. Kadang-kadang tuh kita terpancing untuk ikut marah gitu ya. Loh, kamu sama saya tahu mana gitu kan? Harusnya kan kita bisa ngomong gitu ya. Tapi lakukan dengan cara, "Oh iya betul betul, betul banget. Saya setuju." Harus setuju. Meskipun konten belakangnya nanti Anda lain. Tapi orang itu kalau Anda misalnya ngomong sama siapapun juga, suka nggak sih kalau Anda itu dijawab enggak gitu? Nggak suka. Senangnya iya. Ini kan saya juga belajar nih dari leader-leader nih kadang-kadang. Dijawabnya iya, tapi ngomongnya belakangnya kok lain ya? Oh, ternyata saya tahu. Ini toh ternyata kuncinya ya kan? Ternyata itu toh yang menyebabkan orang itu jadi seneng, happy. Begitu kita itu setuju, orang itu nggak ada mental blocking, nggak ada barrier. Maka kita itu masuknya lebih smooth, ya kan? Kalau kita jawab, oh bukan begitu Bu, langsung dia itu ada mental blocking. Lebih susah loh kita masuknya. Jadi intinya apa? Setujui aja gitu. Yang kedua, jangan mengkritik. Ini dilarang banget untuk mengkritik ya. Kemudian yang ketiga, berikan pujian. Ingat, mengambil madu jangan tendang sarang lebahnya. Ingat hal ini ya, itu ada juga di buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Kalau buku yang ini tuh lebih tebal memang dan tulisannya kecil. Makanya saya untuk pertama Anda punyailah buku Skill with People ini. Ini betul-betul bukunya bagus banget. Anda tinggal baca sebentar, terapkan, itu sudah menjadi kunci untuk Anda untuk masuk di semua orang. Semua orang sama. Dalam buku ini juga dikatakan, semua orang tuh ingin dianggap penting. Semua orang tuh ingin disetujui. Walah, dari dulu ternyata. Dan ini tuh ada penting juga nih. Kodrat manusia itu tuh bersikap skeptis
kalau ada yang Anda katakan hal-hal yang sifatnya menguntungkan diri Anda. Dan mereka tuh biasanya kalau kita tawarin, cenderung menganggap apa? Kamu dapat untung berapa sih dari sana? Gitu loh. Pasti pikirannya itu seperti itu. Karena itu, makanya rekan-rekan ada satu trik-trik nih. Yaitu gini, kalau misalnya dia nanya, oh produk ini bagus. Saya biasanya ngomongnya apa? Ambil orang ketiga. Misalnya gini, ya teman saya bilang waktu itu dia sakit. Terus dia minum propolis ini lebih banyak. Besokannya udah sembuh. Nah, orang tuh lebih percaya kalau kita ngomongin orang ketiga. Daripada saya ngomong, produk ini bagus loh. Saya udah minum sendiri bertahun-tahun. Itu orang cenderung skeptis. Oh, kamu jualan, gitu kan? Nah, makanya selalu ya ambil orang ketiga. Itu selalu lakukan itu. Ya, gampang ya ternyata ya. Ini toh ternyata ada yang sudah menemukan kunci jawaban nih dari apa yang sudah Anda lakukan, keberatan-keberatan orang itu ternyata gampang ya untuk dijawab ya. Oke, saya ini nggak lama-lama loh materi karena kita akan berbicara dengan pembicara-pembicara yang lain nih. Nah, tidak ada yang sulit sebenarnya. Ini ya rekan-rekan, saya gambarkan. Kalau misalnya Anda anak SD, gitu kan? Anak SD ini kalau dikasih soal matematika anak SMA, merasa kesulitan nggak? Kesulitan ya. Dianya suka jadi marah gitu ya. Suka jadi marah karena dia merasa sulit. Kalau kemampuannya masih lebih kecil dari masalah, maka jadi sulit. Lalu dia belajar kan? Naik kelas gitu ya. Kalau kemampuan dan masalahnya ini masih sebanding, maka akan terjadi kebingungan. Ya, benar ya. Nah, yang kita masalahnya itu tetap sama. Nanti kita belajar, pengetahuan dan kemampuan kita semakin naik, maka masalah itu jadi mudah. Jadi masalahnya sama enggak? Sama. Dari zaman unta belum bungkuk ya, sampai unta bungkuknya 2, bahkan nanti mungkin unta bungkuknya 5 ya, di kehidupan mendatang ya, kita nggak tahu loh unta itu bungkuknya ada berapa gitu ya. Nah, maka masalahnya tuh tetap. HDI itu pertanyaannya juga sama dari zaman dulu sampai sekarang. Misalnya ibu rumah tangga, apa ayo keberatannya ibu rumah tangga ini? Nggak punya waktu, saya ngurusin anak nih. Anak saya itu banyak loh, ada 4 loh. Susah ya, nggak ada waktu. Pasti ibu rumah tangga ngomong kayak gitu ya. Terus kalau karyawan jawabnya apa sama banyaknya. Nggak ada waktu nih, saya suka yang pasti-pasti aja, gitu kan? Nah, dari zaman dulu ya sampai sekarang sama. Nah, yang kalau misalnya Anda masih mengalami kesulitan untuk menjawab, berarti Anda perlu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Anda. Betul ya, rekan-rekan ya? Segera tingkatkan kemampuan dan pengetahuan Anda. Terus sekarang cara jawab saya gimana? Tenang, saya akan nanti panggilkan satu persatu wakil dari ibu rumah tangga, pengusaha, dan karyawan. Ini bagaimana sih cara kita untuk menjawab? Rekan-rekan jangan lupa, Anda harus siapkan catatan Anda. Ini karena mahal banget loh ilmunya. Ya, ilmu ini, ilmu yang sudah turun-temurun, ya, udah di file, dan Anda akan tinggal jawab itu aja, ya kan? Ingat, masalahnya tetap sama ya, tapi pengetahuan dan kemampuan Anda yang meningkat. Oke. Nah, ini ya, orang bilang gini, waduh, kok kayaknya sulit banget ya bisnis ini ya. Bisnis MLM itu apa sih? Sulit banget. Nah, saya kasih pilihan nih sekarang. Mana yo yang lebih enak? Bisnis ini kelihatan kesulitannya di awal atau bisnis yang terlihat kesulitannya di tengah-tengah. Contoh, bisnis yang terlihat kesulitannya di tengah-tengah. Misalnya, saya ini sudah beli ruko, udah buka restoran, sudah beli semua peralatan piring, meja, udah saya beli semua. Ternyata ada pandemi. Wah, terus produk-produk saya nggak bisa laku, nggak laku, orang nggak ada yang datang. Sulit kan? Padahal saya udah di tengah-tengah itu, sudah beli semua, udah modal. Sulit kan? Itulah bisnis yang kesulitannya ada di tengah. Nah, kalau bisnis MLM, enaknya itu apa? Kesulitannya itu ada di awal. Sekarang kelihatannya, wih,
susah banget ya bisnis ini. Kok kayaknya aku harus belajar Big M, kok harus buka buku, harus beli buku secret book, terus ada buku-buku yang lain referensinya banyak banget ya. Nah, Anda lebih enak mana? Kalau Anda misalnya buka bisnis, Anda sudah punya pengetahuan dan kemampuannya semua, sudah punya, Anda tinggal langsung jalan saat itu, atau nanti ketika Anda sudah buka, sudah modal besar, kemudian Anda mengalami kesulitan. Jelas ya, Anda pengen yang kesulitannya di awal. Kenapa saya kasih pilihan ini? Kadang-kadang banyak orang itu nggak sadar. Begitu mereka diminta untuk ayo belajar presentasi, mereka langsung menciut, langsung nggak mau, langsung nggak jadilah, saya nggak jadi nekunin bisnis ini, kayaknya kok susah banget. Ya, rekan-rekan, padahal ya Anda harus ingat ya bahwa bisnis semuanya kalau Anda baru memulai ya pasti sulit. Kesulitannya itu tinggal Anda pilih, mau ada di tengah atau di awal. Ya, kalau kesulitannya di akhir ya nggak masalah lah, sulit di akhir udah dapat duitnya gitu kan. Nah, nggak ada ya pilihannya itu ya. Bisnis terlihat kesulitannya di awal, bisnis MLM. Tetapi Anda tahu bahwa kita itu sudah dipersiapkan. Sudah karena kesulitannya sudah ada di awal, ya, Anda bisa bandingkan ya. Ketika leader-leader dulu itu belum tahu membuat support system. Kenapa kok sekarang ini lebih cepat banget menjadi diamond leader? Kenapa Anda lebih cepat banget mencapai posisi star diamond, crown ya? Cepat banget. Karena sistemnya Anda sudah ada. Sudah dibikin. Sudah diketahui kesulitannya apa, dan Anda itu tinggal mencatat kesulitannya apa. Anda konsultasikan kepada upline Anda, pasti jawabannya udah ada. Ya, nggak ada kok yang baru itu. Nggak ada kesulitan yang baru. Semuanya sudah ada jawabannya. Hanya Anda perlu untuk bersabar tentu aja. Nah, tetap berlaku hukum Pareto ya rekan-rekan. Pada saat Anda melakukan, pada saat Anda mulai prospek, Anda mulai menawarkan, maka tetap berlaku probabilitas 80-20. Di mana ketika Anda menawarkan ke 10 orang, akan ada 8 orang yang menolak. Loh kok ini 20 orang kebanyakan. Orang ditawarin 10 orang, masa 20 orang menerima. Waduh, ini memang luar biasa ya. Ini memang saya yang bikin, ini ajaib ya, sakti. Menawarkan 10 orang, ada 8 orang menolak. Ini dan 2 orang yang menerima ya, bukan 20 orang nih. Nah, ini kedepannya ini pasti. Saya ini sedang meramalkan bahwa 10 orang yang saya tawarkan, 8 orang menolak, 20 orang menerima. Yes, gitu ya. Bahagia banget sayanya. Ya, ini salah ya. Oke, menawarkan ke 10 orang, 8 orang menolak, 2 orang menerima. Itu Anda bersyukur. Memang itu normal. Tapi nanti bisa akan terjadi kebalikannya. Kalau Anda sudah punya pengetahuan dan kemampuan ini, maka Anda nawarin 10 orang, ada 8 orang yang menerima, 2 orang menolak. Ya, bisa terjadi kebalikannya seperti itu. Ini berarti Anda harus terus-menerus melakukan. Karena ketika Anda melakukan sering-sering, maka Anda akan menjadi ahli. Ya. Tuh. Nah, kemudian rekan-rekan ini ada catatan yang penting. Sejalan sering melakukan adanya penolakan, penolakan itu akan membuat kita lebih paham dan lebih baik dalam melakukan proses closing. Seiring pengetahuan dan kemampuan yang meningkat, hukum Pareto akan berbalik. Ya, ini rekan-rekan. Nah, apa hal-hal luar biasa di sini? Nah, sekarang kita akan mempelajari nih penolakan dari ibu rumah tangga. Nah, coba saya mau memanggil satu orang rekan kerja saya, yaitu Cik Ros, yang saya mau bertanya nih. Cik Ros, sebenarnya apakah benar nih? Ini saya soalnya udah buka slide-nya ya. Oke. Nanti Hani bisa dibantu ya. Kalau misalnya saya nanya nih, Cik Ros, sebenarnya pada saat Anda menanyakan atau Anda memprospek ibu rumah tangga, penolakan-penolakan apa nih yang dihadapi? Nah, Sofi, biasanya ya kalau saya ngepros ibu rumah tangga, pasti yang pertama adalah
saya tidak punya waktu katanya. Nah, kalau misalnya ada rekan kerja kita yang bilang seperti itu ya, yang tadi golden rules yang C. Sophie udah tayangkan ya, saya bilang, oh iya saya setuju, sama, saya pun mengalaminya dulu. Nah, kita kan harus menyamakan frekuensi dulu ya, rekan-rekan. Nah, dulu juga saya waktu awal merasa gak punya waktu. Tapi ketika saya join HDI pada masa pandemi ini ya, pertamanya, ketika anak saya juga awal-awalnya online school. Jadi, saya tuh merasa harus mengawasi mereka supaya mereka bisa fokus belajar dan gak buka-buka file lain, misalnya YouTube, Netflix, dibuka semua ya. Nah, kemudian saya konsultasi dengan Cek Sophie. Cek Sophie kemudian bercerita bahwa upline leader-nya juga, Cek Rosita, yang mempunyai 4 orang anak pun beliau bisa sukses di bisnis HDI. Nah, saya pikir Tuhan telah mengaruniakan anak-anak kepada kita, kemudian anak kita juga kan sebagai anugerah yang Tuhan titipkan kepada kita, dan Tuhan pertemukan kita dengan HDI adalah juga pasti rencana Tuhan buat kita. Ya, rekan-rekan. Nah, tidak ada yang kebetulan di bisnis ini. Saya yakin Tuhan akan memampukan kita untuk menjalankan kedua tugas ini. Nah, sebenarnya di bisnis ini tidak ada orang yang gagal meskipun ibu rumah tangga. Justru banyak leader-leader kita ibu rumah tangga seperti Cek Rosita, Kak Gadis ya. Beliau-beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga dan mereka mempunyai jaringan yang besar dan sukses di bisnis ini ya, dan bisa membantu perekonomian keluarga. Nah, di bisnis ini semua profesi mempunyai hak yang sama untuk sukses. Tapi yang terpenting adalah apakah kita mau mengatur waktu yang Tuhan berikan sama kepada setiap orang, yaitu 24 jam. Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk mengatur prioritas waktu kita. Nah, di bisnis ini cocok banget buat ibu rumah tangga karena bisa dilakukan anytime, ya. Benar nggak rekan-rekan? Misalnya ketika anak kita tidur atau ketika mereka Zoom online school sambil nyuci piring, kita mendengarkan audio pembelajaran. Nah, di bisnis ini di bisnis ini juga kita bisa dibimbing untuk mengatur waktu dengan membuat rencana kerja harian atau RKH. Ya, oke rekan-rekan. Jadi benar ya kalau gitu Ciros ya. Keberatan mereka itu ibu rumah tangga biasanya ngomong, saya itu nggak punya waktu, saya harus ngurusin ini itu ya. Ternyata jawabannya itu mudah ya. Kita tinggal ngomong, oh iya memang betul banget, harus setujui dulu ya rekan-rekan ya. Harus setujui. Oh iya benar banget, memang sibuk ya gitu ya. Hebat sekali tapi ibu ya. Sambil ngatur waktu, sambil ngatur anak, sambil melakukan ngurusin suami. Tapi Ibu masih meluangkan waktu loh untuk mengerjakan bisnis ini. Memang ya Bu ya, semua itu tergantung dari bagaimana cara kita untuk mengatur prioritas waktu ya. Nah, kita bisa ngomong seperti itu ya, supaya orangnya ter-encourage, benar ya? Itu benar banget. Kalau kita salah mengkomunikasikan, misalnya kita ngomong, wah masa gitu aja nggak punya waktu, kan Ibu bisa sambil-sambil. Nah, orangnya pasti nggak mau menerima, meskipun rekan-rekan, kontennya itu sama. Kita ngomong, Bu, waktunya itu setiap orang itu cuma 24 jam, sama kok. Ada kok ibu rumah tangga anaknya 4 tapi berhasil. Nah, cuman kita kan tetap harus bisa menyetujui dia dulu. Orang itu pasti lebih suka disetujui. Jangan lupa ya, tadi cara menjawab ya, ada 3 ya. Pertama adalah setujui. Setujui, itu yang paling utama. Oke, terus apa nih penolakan selanjutnya nih dari ibu rumah tangga? Nah, biasanya Cek Sophie dilarang suami. Nah, kalau dilarang suami nih, berarti mesti bagaimana nih? Nah, kadang-kadang rekan kerja saya juga banyak ya mengajukan keberatan ini. Terus saya akan katakan setuju. Nah, gitu kan. Tadi golden rules-nya seperti itu. Kemudian pakai cerita orang ketiga ya. Misalnya saya cerita bahwa ada rekan saya juga yang dilarang oleh suaminya. Nah, seorang suami pastinya tidak ingin istrinya itu kecapean atau takut ditipu atau menjalankan bisnis yang nggak jelas. Memang masih ada orang yang masih skeptis ya tentang bisnis MLM ini. Tapi bukan karena suaminya itu jahat, melarang seperti itu ya kan? Atau tidak bisa memberi kesempatan kepada istrinya untuk memulai suatu usaha. Tapi pasti suami kita itu sayang banget sama istrinya dan concern, tidak mau istrinya terluka. Misalnya ketipu atau kecewa tadi ya karena gagal misalnya. Nah juga pasti seorang suami itu yang tadinya melihat istrinya hanya mengurusi rumah tangga atau anak-anak, sekarang kok jum-jum terus sih gitu kan. Mungkin suaminya juga agak shock gitu sedikit melihat perubahan ini gitu ya. Nah, maka ada baiknya kita
sebagai istri juga memahami tentang bisnis ini lebih lagi. Jadi kita bisa cerita tentang bisnis ini dengan benar. Bahwa di bisnis ini kita tidak mengeluarkan modal, malahan kita bisa mendapatkan pendapatan di bisnis ini. Gitu. Nah, kemudian kita sebagai partner kerja bisa melakukan hubungan kedekatan dengan mereka supaya kita bisa ngobrol bareng gitu ya, dan pelan-pelan kita meng-open mind suaminya bahwa di bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa, yang tidak hanya memikirkan dari sisi materi aja, tapi juga bisa memberikan berkat bagi banyak orang. Lewat apa? Lewat kesehatannya. Karena banyak orang saat ini butuh kesehatan dan butuh produk kita ya, dan kita bisa membantu kesejahteraan rekan kerja kita. Nah, setelah suaminya open mind, maka saya akan masuk dari sisi istrinya. Istrinya juga harus kita open mind, rekan-rekan. Bahwa buktikan yuk kepada suamimu bahwa di bisnis ini kamu bisa punya income dan minta waktu, misalnya 1 tahun ya untuk membuktikan itu. Dan minta support dari suaminya. Dan kita ingatkan istrinya juga, jangan lupa pekerjaan rumah tangga juga harus beres. Jangan sampai suaminya pulang kerja capek, wah nggak dikasih makan, terus cucian numpuk, anak nggak keurus, rumah kotor, waduh. Ya, tanggung jawabnya ya harus Tanggung dipenuhi jawab ya, banget. baru kita minta waktu, minta hak kita gitu ya. Ya, Benar banget. Setuju. Jangan lupa ya rekan-rekan cara menjawab nih ya, cara handling objection ya. Kalau ada orang atau rekan kita bilang dilarang suami, maka yang harus Anda lakukan, wah berarti suami kamu tuh sayang banget ya sama kamu ya. Aduh, karena saya tahu, karena kamu kan cantik, baik, nggak mungkin lah ya ada suami kamu ya pasti merasa apa ya, merasa sayang kalau misalnya kamu ini ketipu gitu ya. Nah, ini harus kita omongkan. Jadi jangan sampai kita itu ya, ingat ya, jangan sampai kita, wah suami kamu itu kok nggak pengertian banget ya. Nah, ingat kalau Anda seperti itu, ini tuh berarti mereka ini kan ngomong dilarang suami ini belum tentu loh mereka benar-benar dilarang suami. Mungkin mereka ini masih belum yakin ya. Kadang-kadang itu apa yang diomongin itu berbeda gitu kan. Pada saat itu ya ini ya seperti ini saya tegaskan lagi rekan-rekan caranya juga sama memberikan support dan tetap menganggap suami kamu ini baik banget. Pasti suami kamu heran, kenapa kok kamu biasanya nggak mengerjakan bisnis, kok sekarang tuh jadi ngerjain bisnis seperti ini ya? Nah, seperti itu. Terus ajarin untuk minta support juga ya, yang minta waktu 1 tahun lamanya, kan namanya bisnis. Ajarin dia untuk dia itu bisa ngomong ke suaminya. Kalau misalnya kita sendiri belum sempat ketemu ya sama suaminya misalnya, oh nggak bisa suamiku tuh sibuk banget. Lagian dia itu pagi jam 5 udah berangkat, malam jam 12 baru datang, misalnya gitu ya, nggak sempat ketemu gitu ya ceritanya ya. Kita ajarin, oh iya, bisnis ini tuh ya namanya bisnis ya, pasti kita harus punya waktu ya untuk mengerjakannya. Ya minta waktulah 1 tahun. Saya yakin kamu sudah bisa mendapatkan income minimal 10 juta. Dan kalau kamu sudah mendapatkan hasil, saya percaya suami kamu pasti akan semakin mendukung kamu. Gitu ya? Oke, terus ada lagi nih, kira-kira apa ya yang biasanya keberatan dari ibu rumah tangga nih? Nah, biasanya saya Sofi tidak bisa ngomong dan gaptek. Ya, nggak punya referensi gitu ya? Nggak punya referensi, terus nggak bisa buka Zoom gitu ya. Nah, kalau ada yang bilang seperti itu, saya bilang, ya setuju, selalu setuju. Saya dulu juga begitu. Nah, terus saya akan tanyakan dulu hobinya apa. Nah, misalnya dia jawab, saya hobinya masak. Masak apa? Masak sayur jengkol misalnya. Nah, nanti saya tanya, gimana itu masaknya? Nah, nanti kan biasanya akan jelasin gitu ya. Dari sayur jengkolnya dikupas, terus direndam sampai bisa masak gitu kan, Teh Sofi. Nah, nanti kita bisa jelaskan. Nah, kalau kita menguasai dan terbiasa melakukannya, maka kita bisa lancar menjelaskan seperti tadi cara memasak sayur jengkol itu ya. Jadi sama loh di bisnis ini ketika kita bilang nggak bisa ngomong tentang produk, maka kita harus lebih mempelajari tentang produk gitu. Benar nggak, Cek Sofi? Ya, setuju ya. Saya tambahkan sedikit ya, Ci Ros ya.
Ini kan kalau misalnya kayak Cik Ros tadi ngomong, ditanya masak sayur jengkol, ini kan menunjukkan ya, kalau misalnya pengetahuan kita itu tuh sudah kita sering melakukan, maka Anda itu untuk ngomong itu mudah ya kan? Input itu output itu berasal dari input, benar ya Ci ya? Betul, Sofi. Oke, terus apa lagi nih Ci? Terus gini, Sofi kan di bisnis ini banyak pelatihan ya, dan membantu kita untuk menemukan potensi termasuk dalam hal sosial media dan Zoom online. Karena semua orang pada awalnya juga nggak bisa, kita ngomongnya seperti itu. Kita mau nggak mau terpaksa karena keadaan pandemi, kita harus tahu Zoom meeting. Juga karena kita juga bisa kan mengajarkan anak-anak kita. Nah, ternyata untuk mendapatkan pengetahuan dan income lebih, nah di bisnis ini. Jadi why not? Kenapa nggak dijalanin gitu? Ya, Sofi. Betul betul. Kenapa? Kan dia tadi ngomong, saya tidak bisa bicara dan gaptek gitu ya. Kalau misalnya di kita, kan kita ini ada pembelajarannya. Kita ini ya mau nggak mau, saya semua nih di sini dulu 2 tahun yang lalu ngerti nggak Zoom? Nggak ngerti ya, semua orang sama nggak ngerti. Tapi mau nggak mau kita harus bisa ya, harus bisa bertumbuh. Benar nggak? Kalau misalnya handphone aja yang paling simpelnya ya, handphone masa kita itu semua udah pakai WhatsApp, masa kita mau tetap pakai BBM aja ya? Nggak mungkin kan ya? Nah tetap kita harus bertumbuh, benar nggak ya? Yang ekstrimnya itu kayak gitu, cuman kita itu cara menjelaskannya, ingat tetap caranya itu simpel ya, kayak tadi tuh ya, setujui, puji gitu kan, dan gunakan orang ketiga gitu kan. Ini caranya untuk rekan-rekan, itu kuncinya. Jadi cara menjawab yang benar itu yang tadi saya sudah jelaskan di materi itu, dan ini tuh hanya pengaplikasiannya kok sebenarnya. Cara menjawab Anda, poin-poinnya Anda tinggal tulis. Oh, ibu rumah tangga ya biasanya ngomong itu, nggak punya banyak referensi, nggak bisa ngomong. Nah, Anda bisa ngomong, kalau di sini saya justru nggak punya banyak teman memang. Makanya saya bergabung di bisnis ini. Nanti ketika saya bergabung di bisnis ini, itu saya jadi punya teman yang lain. Dan Anda itu tidak perlu punya 1.000 orang teman kok. Nanti Anda dapat 1.000 rekan kerja itu dari mana? Ternyata Anda itu dapat 1.000 orang rekan kerja, bukan karena saya punya 1.000 teman, tapi saya dari 5, saya ajarin mereka, dari referensinya saya gali. Kan seperti itu. Itu yang diajarkan, supaya mereka tidak beranggapan, wih, banyak sekali 1.000 orang gitu. Saya nggak punya. Sama, saya juga nggak punya, ya kan? Oke, kan pertanyaan-pertanyaan cuma itu ya, ibu rumah tangga ya? Iya, cuman itu. Benar ya? Sofi, sama aja. Kita harus punya mindset positif. Nah, ini kita harus tekankan juga ya. Pada saat Anda mengikuti, cobalah ikuti yang ada di sini gitu ya. Cobalah ikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Saya banyak loh mendapatkan insight-insight baru, di mana saya bisa pakai juga dalam kehidupan sehari-hari ketika saya mendidik anak-anak saya. Seperti itu ya, bisa ya, gampang kok menjawab seperti itu. Kalau orangnya sudah senang hatinya, Anda ngomong apapun juga pasti iya. Ya, oke. Nah, sekarang. Nah, untuk profesi selanjutnya, Cek Sofi, saya yang pengen nanya ke Cek Sofi ya, gantian. Oke, Sofi kan boleh. Banyak rekan kerja mahasiswa nih, Cek Sofi, biasanya kalau mahasiswa itu keberatannya apa aja, Cek? Iya, mahasiswa antara lain penolakan mahasiswa itu cuma ini dari zaman dulu kala sampai sekarang. Ketika saya open mind anak-anak mahasiswa, anak-anak muda, keberatannya ini ya, rekan-rekan bisa catat nih. Keberatannya dari dulu apa? Nggak punya waktu, katanya sibuk gitu ya, untuk belajar ini sibuk banget gitu. Terus yang kedua, dilarang orang tua. Benar ya? Dilarang orang tua ini. Terus kemudian ada lagi, apa ya? Nikmati masa muda lah. Ya. Lalu bagaimana cara kita menjawab ya? Sama, mahasiswa ini tetap punya ego yang tinggi loh mahasiswa ini ya. Jadi cara menjawab kita itu seperti ini. Kita kasih mereka waktu untuk berpikir. Kita pertama tentu saja kita harus menyetujui ya. Kita ngomong gini, wah bener banget, aku juga sama. Banyak tugas dan jadwal, terutama mepet-mepet ya waktunya untuk kuliah ini.
Pertama-tama tentu harus disetujui. Supaya apa? Supaya kita itu punya kesamaan frekuensi. Kalau Anda sudah punya kesamaan frekuensi, dan supaya orang itu tidak membangun tembok atau barrier, ini mudah untuk masuk. Ya, kita tuh ngobrol-ngobrol sama anak muda ya. Terus kita ngomong gini, ya betul banget. Nah, cuman kemarin ini ya, kebetulan ya, saya itu kemarin tuh habis ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda di HDI ya, yang kuliahan. Tapi mereka itu sudah mempunyai income itu 20-30 juta loh. Wah, luar biasa banget nih. Nah, bisa ditunjukkan income-nya kayak Kristo, meskipun itu adalah crossline, nggak apa-apa ya, Anda bisa ambil dari sana ya. Terus habis itu bilang gini, mereka itu, saya dengar dari mereka, banyak di antara mereka itu setelah lulus kuliah, itu dia itu justru sudah mempunyai income 20-30 juta. Nah, terus saya jadi terbuka gitu pikirannya. Coba kamu bayangkan ya, kamu ada gambaran nggak setelah kita lulus ini, setelah lulus, kamu ini mau kerja di mana? Dan sudah ada gambaran belum berapa gaji S1? Nah, setelah aku mendengarkan dari mereka, aku tuh jadi semakin terbuka. Aku tuh diberikan perhitungan. Kalau misalnya ya gaji S1 setelah lulus kuliah itu tuh 4 juta. Nah, kita hitung ya value ini selama 1 bulan itu bagaimana? Value per jam lah kita hitung. UMR itu 4 juta. Setiap hari kita bekerja 8 jam, 25 hari 1 bulan. Berarti per jamnya itu kita dapat 20.000. Nah, Anda sudah menjadi mahasiswa itu selama 4 tahun, itu kan bayar ya, mengeluarkan biaya untuk makan juga, untuk bayar biaya kuliah, itu tuh lebih dari itu, lebih dari 20.000 per jam pasti. Ratusan juta bahkan yang dikeluarkan oleh orang tua kita. Tetapi kita untuk membayar balik aja loh ke orang tua, masih belum bisa. Karena kita per jamnya oleh perusahaan, kalau fresh graduate, itu tuh dibayar hanya 20.000 per jam. Jadi kalau saya lebih enak ternyata, betul juga apa anak-anak itu yang dilakukan. Karena sebenarnya, coba bayangkan, tukang parkir aja loh, nggak perlu modal apa-apa, nggak perlu kuliah 4 tahun, nggak perlu bayar ratusan juta, cuman modalnya peluit, udah dapat sama bahkan lebih. Kalau 4 mobil aja, satu orang 5.000, udah dapat 20.000 per jam, bahkan dia pasti dapat lebih-lebih. Jadi saya kebuka nih pikirannya, sambil cerita-cerita gitu, jadi saya kebuka pikirannya. Nggak cukup kalau kita itu kuliah saja. Kan lebih baik saya itu memulai dari saat kuliah. Karena saya berpikir gini, kalau your life is begin after your finish school, ya berarti kalau saya itu setelah lulus kuliah baru saya mulai kerja, maka saya pasti dapatnya UMR. Tapi kalau saya mulai kerja pas kuliah, pasti saya mendapatkan income itu lebih besar. Jadi kayak kalau kita lari itu kita sudah mulai start di awal. Start duluan, curi start. Maka peluangnya jelas lebih besar. Nah, kalau kita curi start di awal, kalau perlombaan lari, pasti kita disedentifikasi. Tapi kalau di kehidupan ini, pada saat Anda mau memulai, pada saat Anda kuliah, Anda sudah kerja, maka tidak ada yang mendisidentifikasi. Lagian, kenapa saya memilih bisnis HDI? Karena bisnis HDI itu enak, yaitu bisa dikerjakan paruh waktu. Kita itu nggak keluar modal apa-apa. Makanya, kenapa saya memilih bisnis HDI ini pada saat kuliah, saya sudah bisa mengerjakan bisnis HDI ini. Toh saya bisa mengerjakannya kalau pakai Instagram, pada saat istirahat jam kuliah, saya bisa melakukannya. Gitu. Sambil saya ngomong gini, iya, dulu tuh saya ingat juga waktu zaman kuliah mungkin saya itu nggak serajin kamu loh pada saat sekarang. Kalau saya zaman kuliah ya, saya biasanya belajarnya cuman kalau mau ujian, ya. Padahal sebenarnya saya tahu ya, biasanya anak-anak mahasiswa itu semuanya sama. Gak ada cuman paling 1 atau 2, 5%-nya ya yang belajar terus gitu ya. Selebihnya apa? Ya pergi ke diskotik, ya nyantai-nyantai, nonton drakor gitu kan. Benar nggak ya? Nah, ini yang kita bisa open mind ke mereka dengan menunjukkan value sebagai mahasiswa.
nggak ada salahnya kan kalau memulai dari sekarang. Nah, terus ada lagi apa ya untuk permasalahan kedua, dilarang orang tua. Nah, bagaimana kalau misalnya menjawab keberatan yang dilarang orang tua? Nah, tetap disetujui. Benar banget, pada saat awal itu banyak loh orang tua itu yang nggak setuju. Nah, misalnya Anda itu pada awalnya pernah mengalami itu, Anda bisa bilang, saya juga pertama kali nggak disetujui orang tua, bisa. Karena mewakili mahasiswa ya. Tapi kalau Anda belum pernah mengalami itu, Anda udah bilang, banyak loh dari rekan-rekan saya yang awalnya juga tidak disetujui. Nah, meskipun pada konten belakangnya setelah kita menyetujui, tetap ya menyetujui dulu. Karena orang paling nggak suka nggak disetujui. Nah, kemudian kita justru ngomong gini. Nah, setelah itu, ternyata setelah mengetahui mengenai bisnis ini, wajar loh kalau orang tua kamu itu nggak setuju. Pasti orang tua kamu juga nggak ingin kalau anaknya itu mendapatkan permasalahan. Kan dikiranya bisnis MLM ini adalah bisnis tipu-tipu. Nanti takutnya anaknya malah nggak belajar, malah ngerjain bisnis yang tipu-tipu buang-buang waktu. Nah, cuman mungkin nanti orang tua kamu bisa dijelaskan setelah kamu ngikutin training-training misalnya Neo. Nah, nanti kamu bisa menjelaskan ke orang tua. Karena banyak loh dari orang tua justru setelah mengetahui bahwa anaknya itu ikut bisnis MLM, ikut training, paham mengenai HDI, terus orang tuanya malah merasa bahwa malah ngomong gini ke saya, anak saya meskipun nggak dapat income besar di HDI ini atau di bisnis ini, nggak apa-apa, ikut aja. Saya senang pelatihan-pelatihan itu bisa membuat anak saya ini punya mindset-nya itu berubah. Dianya sekarang itu bisa ngatur waktunya. Dianya sekarang itu malah bisa menggantungkan impian, malah punya impian. Nah, ini makanya saya tante ini senang sekali. Nah, orang tua dari anak itu tuh malah ngomong gitu. Senang ya kamu kalau misalnya bisa membanggakan orang tua seperti itu. Nah, bisa ditunjukin profil-profil sukses dari rekan-rekan yang masih muda-muda. Nah, itu kemarin kan ada ya, ada foto-fotonya di WTC waktu kita ada acara. Nah, bisa menjelaskan. Nah, jangan sampai menggurui. Karena kalau anak ini itu menggurui orang tuanya, maka orang tua akan semakin melarang ya. Soalnya saya punya teman dari dulu tuh ya, dia itu pengen gitu ya beli motor, tapi dia cara ngomong ke orang tuanya itu salah. Sehingga orang tuanya itu selalu aja nggak setuju. Karena setiap kali dia bilang mau beli motor gitu ya. Terus kemudian eh, dia ngomong, "Mah, saya itu mau beli motor." Mamanya ngomong, "Nggak usah." Loh, "Mah, ini tuh loh, perlu. Semua orang tuh loh sudah pakai motor." Gitu kan. Nah, nggak dibeliin lah sama orang tuanya. Terus saya ajarin dia itu, kamu ngomongnya jangan kayak gitu. Kamu ngomongnya, ya benar. Bener-bener, Mah. Iya, saya paham kok. Mama itu pasti khawatir kan kalau misalnya saya nanti perginya sampai malam-malam. Ya enggak lah, Ma. Saya kan sayang sama Mama, nggak mungkin saya itu perginya sampai malam-malam. Lagian saya itu mau pakai motor tuh supaya apa, Ma? Supaya gampang. Nanti kalau Mama pengen beli makanan, saya bisa ngasih. Kayak gitu ya. Jadi ini cara ngomong doang. Kontennya sama, minta motor, ya kan? Tapi cara ngomongnya. Jadi Anda tahu ya, trik-triknya cara ngomong nih. Menarik loh ini. Ini tuh harus diulang-ulang ya. Supaya Anda itu punya kemampuan tingkat tinggi pada saat Anda itu ngomong dengan siapapun juga. Ya. Terus ingat ya, ini kebiasaan masa lalu kalau anak-anak muda, ini yang saya tadi bilang. Anak muda itu seringnya ya mengejek temennya. Nanti kalau misalnya temennya nggak mau diajak, dia itu langsung bersikap itu langsung menyerang, gitu. Misalnya, wah kamu ini nggak tahu ya, nanti kalau kamu udah nggak punya uang, lihat aja. Belum tentu loh orang tua kamu itu bisa hidup selamanya. Oh, yes. Dengan kayak begitu, ya siapa juga ya yang mau ya untuk ngikutin kita, ya. Ingat ya, wajah kita ini harus selalu senyum ya, selalu senyum dan kemampuan kita untuk komunikasi itu ditingkatkan. Selalu ramah meskipun kita merasa orang ini gimana sih? Kurang banget ini. Nggak normal ini anak. Nah,
wajar ya, sabar ya. Ingat Anda ini dulu ya, orang downline Anda sekarang itu tuh sama dengan Anda zaman dulu. Ya, Anda zaman dulu juga pasti kayak gitu. Sekarang aja Anda udah lebih normal, ya kan? Nggak ada loh yang langsung kayak gini. Oke, ada lagi nih. Kalau apalagi nih mahasiswa selain ini. Oh iya, jawabannya dia adalah, wah nikmati masa muda lah. Ngapain kamu masa zaman kuliah udah harus kerja. Santai lah, gitu. Nah, kita setuju aja. Kita ngomong. Oh iya, benar-benar benar. Memang kita memang harus nikmatin ya masa muda bersenang-senang. Nah, saya juga mikir kayak gitu. Tapi kebetulan ya kemarin gitu ya, saya itu menghadiri pertemuan, nggak sengaja ya, saya itu dipaksa-paksa terus habis gitu saya itu ngadirin pertemuan. Ya saya lihatlah cuma sebentar ini gitu ya. Terus saya itu sempat berpikir gini, memang masa muda itu cuma satu kali, harus kita nikmati. Tetapi kalau masa muda itu cuma satu kali dan masa tua atau masa depan itu juga hanya sekali, maka kita tentu perlu mempersiapkan. Karena semuanya itu Anda perlu bayar harga dalam setiap hal. Yang disebut tuh tidak ada makan siang gratis ya. Semua harus kita bayar. Anda bisa memilih mau bayar sekarang di saat Anda itu masih kuat bekerja atau bayarnya nanti. Kalau saya lebih memilih untuk bayar sekarang. Kenapa? Karena saya ingin itu pensiunnya cepat. Saya pengen pada usia 40 tahun, itu kan kalau anak muda kan biasanya, anak muda ini kan biasanya masih 23 gitu ya. Nah, kalau saya ini bekerja keras mulai dari sekarang, lagian nggak keras-keras banget kali di HDI, apa sih yang dikerjain ya? Paling cuma posting-posting gitu ya. Nah, saya punya pengetahuan dan kemampuan, saya ini jelas lebih dari yang lain. Dan saya itu pengen nanti umur 40, saya itu tinggal santai di pantai. Enak kan? Bayangkan, Anda pengen nyantai di pantai, tapi duit masuk terus. Pasti semuanya pengen ya. Makanya saya bayar harga sekarang. Kalau sekarang, selagi saya masih muda, selagi masih kuat, pasti saya itu bisa untuk melakukan lebih. Anak muda itu lebih kreatif, dipuji, ya kan? Seperti itu ya. Jadi saya perlu mempersiapkan masa depan. Saya memilih untuk mempersiapkan masa depan. Karena maksimal saya itu umur 40 atau 50. Saya 40 lah, jangan terlalu tua ya, 50 terlalu tua gitu ya untuk bersantai. Nah, saya pengen untuk sudah sukses, sudah mendapatkan income. Loh, apa bisa? Nah, itu buktinya anak-anak itu sekarang usianya masih di bawah 30, 27 tahun, sudah beli rumah. Iya kan? Oke, nah sekarang untuk anak-anak muda ini sudah selesai ya untuk ininya. Nah, saya pengen tahu nih, untuk Cik Ros mau bertanya apa lagi nih? Cik Ros katanya ada banyak pertanyaan nih. Kepada siapa nih? Nah, kepada ini Karyawan mungkin ya? karyawan dari kalangan profesional, Teh Sofi. Biasanya banyak juga pertanyaan nih. Oke. Kita tanya ke Cek Ellen ya, Teh Sofi. Ya, boleh-boleh tanya ke Ellen. Len, Oke, bagaimana kan Len karyawan nih sampai sekarang. keberatan apa sih dari kalangan profesional dan karyawan gitu biasanya, Len? Ya, thank you, Ciros. Di kalangan karyawan itu banyaknya ada yang 3 pertanyaan ini yang paling sering ditujukan ke saya tuh. Yang pertama adalah tidak punya waktu, dan kedua dilarang oleh bos, dan yang ketiga income-nya karyawan itu pasti. Nah, paling sering itu saya mendapatkan objection yang ini, yang tidak punya banyak waktu itu, karena katanya saya kadang capek, udah kerja seharian di kantor 8 jam, kok disuruh kerja lagi di rumah katanya. Nah, ternyata bener banget mungkin kelihatannya ya. Padahal sebenarnya mereka itu bisa mengerjakan bisnis HD ini dengan fleksibel banget, karena bisa dikerjakan kapan aja dan di mana saja. Itu misalnya saat jam istirahat di kantor, kita bisa melakukan bisnis ini misalnya via WA tuh bisa kita follow up prospek, update IG story, dan broadcast di WA dan sebagainya. Kemudian setelah pulang kantor, kita tuh masih punya waktu loh, beberapa jam, sekitar 2-3 jam untuk mengerjakan bisnis ini. Jadi sebenarnya
bisnis ini dikerjakan 2-3 jam sehari, termasuk istirahat di sela-sela makan siang bisa kerjakan secara maksimal dan efektif banget sebenarnya. Kemudian kita juga bisa menjadwalkan presentasi juga dan group meeting setelah pulang kantor, jadi tidak mengganggu jam kantor kita. Gitu sih, Ros ya. Oke, Nah, kemudian setuju banget ya kayaknya ya. Kalau karyawan bilang nggak punya waktu, jadi kita ngomong, oh iya setuju banget. Nah, cuman ya, biasanya saya sambil pura-pura curhat ya. Oke, ini tipsnya ya, sambil pura-pura curhat gitu ya. Iya, benar banget. Kita capek banget ya kalau gitu. Nah, makanya saya itu sempet ya waktu pulang kerja, terus saya merasa, aduh capek banget. Terus saya tuh di kasur itu sambil rebahan gitu ya. Saya mikir, wah, tapi kalau saya harus kayak gini terus, capek terus, saya nggak mau. Saya pengen punya suatu bisnis ya yang bisa saya kerjakan itu fleksibel. Nah, itu kan kebayang ya. Akhirnya orangnya itu harus kita open mind ke arah why not kamu ngerjain bisnis HDI sekarang? Karena dengan ngerjain bisnis HDI berarti kamu itu punya harapan suatu saat kamu nggak perlu kerja kantoran. Malah nanti pada saat bisnis HDI kamu jalan, kamu ini sudah tinggal nyantai gitu kan, mengatur waktu kamu sendiri. Karena bisnis HDI ini bisa dikerjakan secara fleksibel. Gitu ya. Enak kan di benar. sini? Nah, apalagi Iya. nih, Eleni? Nah, kalau misalnya kita curi-curi waktu tuh katanya takut ketahuan sama bos, dilarang oleh bos. Karena sebenarnya si Sofi bener ya, kita kan kalau digaji sama si bos kan udah keluarin uang, kita harus kerja bener-bener untuk si bos itu ya. Dan kita tuh dituntut untuk melakukan pekerjaan kita di kantor ya. Berarti kalau kita waktu saatnya di kantor, kita kerjain kerjaan kita yang ada di kantor dan tidak mengerjakan HD. Tapi sebenarnya kita mengerjakan HD itu kan bisa setelah pulang kerja ya. Nah, selama kita mengerjakan HD setelah pulang kerja kantor itu harusnya kita nggak masalah. Karena itu kan waktu kita sendiri ya. Jadi tidak mengganggu waktu kerja kita di kantor dan membangun bisnis sampingan untuk kita sendiri. Jadi seperti kita menyiapkan keran kedua. Jadi penghasilan kita tuh kan dari hasil kerja di kantor, income yang pasti, dan satu lagi kita menyiapkan penghasilan kita yang keduanya. Kan kita nggak ngerti di masa pandemi ini keadaan perusahaan kita ke depannya bagaimana, kan kita juga ada sedikit was-was juga sih sebagai karyawan. Makanya kita harus nyiapin yang namanya keran kedua. Gitu, Ci Sofi. Ya, berarti kan maksudnya, oke, saya perjelas ya. Ini jadi kan dilarang sama bos gitu ya. Bos pasti semua pengennya itu kalau ngerjain bisnis, ya berarti ngerjain bisnis, mengerjakan kerja di kantor, berarti kerja di kantor aja. Loh ya memang betul. Tapi kan kita jangan memakai jam kantor itu untuk mengerjakan bisnis pribadi. Kita kan pakai di luarnya kan. Masa kita itu kayak sudah dibeli gitu sama kantor, semua waktu untuk kantor, enggak ya? Tentu aja Anda itu digaji itu dari jam 8 sampai jam 5, ada lembur kan paling sampai jam 7 gitu kan. Nah, setelah itu kan waktu Anda sendiri, ya. Berarti kita mempersiapkan diri gitu kan. Karena bisa ini bisnis AD ini fleksibel, bisa dikerjakan di luar jam kantor. Ya, jadi nggak ada yang salah kalau begitu ya. Oke, Ya, berarti betul. yang lain lagi berarti apa nih? Nah, yang ketiga, pengen yang pasti-pasti aja, karyawan itu pengen gajinya tuh setiap bulan tetap, nggak mau naik, nggak mau turun. Jadi meskipun si omset perusahaannya itu turun, tapi gajinya tetap, nggak ada pemotongan, seperti itu. Nah, tapi kita harus ingat bahwa gaji karyawan itu memang tetap ya setiap bulannya. Dan paling banter tuh kenaikan per tahunnya tuh 5-10%. Ya, teman-teman di sini yang karyawan pasti tahu ya, paling banter kita mendapatkan kenaikan 10%, kecuali memang kita sangat berprestasi. Jadi misalnya gaji kita sekarang misalnya 5 juta, kita tuh bisa tahu menghitung untuk 10 tahun ke depan tuh income kita berapa. Benar kan ya, teman-teman? Bisa bertambah misalnya dari kenaikan 10%, mungkin 10 tahun ke depan kita income-nya bertambah menjadi 10 juta. Tapi padahal kita tahu tuh ada yang namanya inflasi. Inflasi itu kadang lebih tinggi dari kenaikan income kita. Jadi sebenarnya income untuk jangka panjang, income yang sekarang kita dapatkan itu sangat tidak aman. Ya, terutama
di masa pandemi ini sering mendapatkan pemotongan juga bagi karyawan. Jadi kita tuh sebenarnya di bisnis HD ini kita sedang menyiapkan yang namanya ban serep gitu, Ci Sofi. Jadi misalnya kita mau melakukan perjalanan dari Bandung ke Bali yang begitu cukup lama ya, sekitar berapa jam tuh, 12 jam, pasti kita harus menyiapkan yang namanya ban serepnya. Kalau bisa teman-teman yang mau pergi tiba-tiba di mobilnya nggak ada ban serep, pasti balik lagi untuk ambil si ban serep itu kan. Nggak berani kita pergi melakukan perjalanan yang jauh tanpa ban serep. Nah, berarti sama, apalagi kita juga yang namanya perjalanan hidup, kita juga harus perlu yang namanya ban serep ini. Nah, kalau perusahaan kita memang aman langgeng selamanya sih nggak apa-apa ya. Tapi kita nggak tahu tiba-tiba kok si perusahaannya kolaps, tiba-tiba kita dipecat di masa pandemi ini. Nah, kita juga harus menjelaskan juga ke karyawan itu, kita tuh sebagai karyawan harus menyiapkan sumber income cadangan. Yang mana tahu kalau misalnya si ban serep atau bisnis HD ini ternyata lebih besar dari gaji kita di kantor, siapa tahu si ban cadangan ini bisa menjadi mobil bagi kita. Jadi bisa menarik cadangan. Ya, menarik banget. Menarik banget loh ini. Memang betul ya, kalau misalnya Anda itu pergi keluar kota aja, nggak berani nggak bawa ban serep. Ini tuh cuman perjalanan misalnya dari Bandung ke Bali, gitu kan. Apalagi ini perjalanan seluruh hidup kita. Apakah kita cuma mau menggantungkan di satu perusahaan yang kita bilang, oh setiap bulan saya dapat gaji, misalnya 10 juta. Padahal Anda tahu pasti, memang gajinya pasti 10 juta, mau perusahaan omset itu perusahaan naik turun, Anda tetap dapat 10 juta. Memang betul. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin nggak perusahaan ini tiba-tiba kolaps? Nah, Anda maka akan kehilangan 10 juta itu karena apa? Dipecat, gitu, dirumahkan. Masih mending ya kalau PHK gitu dapat pesangon. Kalau dirumahkan, nggak jelas ini kapan mesti masuk lagi, ya kan? Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Berarti tadi Ellen udah bilang ya, dari 10 tahun lagi berarti kita tahu 100% pun, kan 10% setiap tahun. 100% pun kita dapat 10 tahun lagi Anda dapat 20 juta. Nah, di masa pandemi ini, bukankah lebih baik kalau Anda itu mempunyai sumber penghasilan lain? Karena ketika Anda mempunyai sumber penghasilan lain, Anda itu mempunyai 2 keran. Kalau kerannya yang satu itu nanti mati, kita masih punya keran yang lain. Nah, ini mesti dijelaskan ya di open mind. Dan tetap pertamanya harus menyetujui, memuji. Ya benar, gitu ya. Ingat, itu tuh penting ya, rekan-rekan, dalam kita menjelaskan kontennya. Mungkin Ellen ada yang mau nambahin? Atau Ciros? Nah, rekan-rekan, pasti sudah terjawab ya penolakan-penolakan dari berbagai profesi di atas tadi ya. Tapi nanti dulu, kita juga banyak mempunyai rekan kerja seorang pengusaha. Benar nggak, Cak Sofi? Nah, boleh di-sharingkan oleh Dona. Dona, apa sih keberatan dari seorang pengusaha gitu? Ya, Dona ini latar belakangnya pengusaha ya, rekan-rekan dari Bali nih. Ya, selamat pagi semuanya. Jadi kalau ditanya yang seperti ini saya itu ingat dulu waktu pertama kali di prospek sama C. Sofi ya. Jadi benar-benar ini saya banget gitu ya. Waktu itu C. Sofi menjelaskan bisnis HD ke saya bilang, sorry ya C, saya lagi repot banget gak ada waktu. Paling nggak nanti deh sampai bulan depan gitu kan. Saya bilang itu waktu itu Desember, saya bilang saya nggak ada waktu. Saya bilang bulan depan. C. Sofi ini benar-benar sabar sih. Benar-benar di bulan Januari saya ditelepon lagi. Gimana kerjaannya yang kemarin? Sudah selesai. Loh, kok ditelepon lagi ya saya gitu. Saya pikirnya begitu. Jadi benar-benar alasan yang selalu dilontarkan pertama kali oleh pengusaha itu biasanya dia tidak punya waktu. Karena kenapa? Karena kita berpikir kita udah punya pekerjaan kita yang lain. Kita punya usaha kita yang lain. Ngapain repot-repot ngurusin MLM gitu. Jadi awal-awal di sana. Lalu juga waktu itu awal-awal yang pastinya kita itu meremehkan apa sih MLM ya. MLM ini kalau misalnya kita membangun bisnis saja kita perlu modal miliaran, ratusan juta miliaran. Tapi kok MLM dibilang nggak tanpa modal bisa dapat income 3 digit, saya nggak percaya. Di awal begitu. Nah, ternyata ini juga banyak sekali
dilontarkan kepada dari orang-orang pengusaha yang kita prospek dan menjawabnya yang sama juga. Jadi waktu itu jadi kita kalau prospek ke pengusaha jadi flashback gitu ya. Seperti apa yang sudah terjadi kepada saya. Nah, gitu. Lanjut, bagaimana caranya gitu ya. Nah, saya benar-benar waktu itu saya belajar dari C. Sophie karena cara C. Sophie prospek saya, open mind saya itu sangat luar biasa. Ketika saya bilang saya nggak punya waktu, C. Sophie benar-benar bilang mempraktekkan ini gitu ya. Iya Donna, wow kamu sibuk banget ya. Dia puji saya sampai heran. Ini orang ini kayak rasanya sudah kenal beribu-ribu tahun gitu ya. Padahal baru nelpon beberapa kali. Kok saya rasanya kok aneh ya ini orang ini gitu. Terus karena itu saya dengerin dia. Karena dia memuji, terus dia itu seperti mengerti saya. Waktu Desember kan memang usaha di Bali ini semua pariwisata semuanya luar biasa macet gitu ya. Terus kita memang lagi hektik gitu. Nah, C. Sophie benar-benar seperti pendengar yang baik gitu. Padahal saya juga baru kenal, kok saya cerita juga sama dia gitu, dia gimana. Nah, ketika itu, C. Sophie benar-benar menunjukkan ke kita gitu ya, ke saya. Jadi kalau iya hebat ya kamu punya usaha ini, wow luar biasa seperti itu muji-muji. Terus oh iya ini peluangnya kalau di HDI itu begini loh dia cerita. Kalau misalnya kita usaha itu perlu punya ini ya sumber penghasilan yang lain ya gitu ya. Karena itu kita nggak nyangka pandemi seperti ini ya Donna, dia bilang gitu. Terus kalau punya bisnis sebaiknya kita punya beberapa bisnis ya, nah gitu. Tapi tidak seperti menggurui sama sekali gitu. Jadi kata-katanya. Nah waktu itu tuh saya pikir-pikir juga, ya iya juga ya. Apalagi Bali ini di masa pandemi semua banyak usaha yang kolaps dari hotel, restoran dan lain-lainnya juga. Bahkan tempat usaha saya juga harus tutup 3 bulan waktu PPKM pertama. Gitu. Jadi terus saya mulai berpikir, iya, why not ya tidak kita punya usaha yang lain. Terus kalau sudah mikirin do not put your egg in one basket ini juga ngeri juga. Kalau kita cuma punya satu-satunya usaha itu, sewaktu-waktu usahanya mati, gitu ya. Ya kita nggak bisa dapat apa-apa lagi, bahaya kan gitu. Nah, jadi setelah itu saya mulai melihat, HD-nya seperti ini ya. Terus saya mulai pelajarin ini, gitu. Terus setelah mulai dipelajarin, kok luar biasa. Padahal waktu lalu udah nggak pernah mikir ya mau jalanin MLM sudah nggak pernah kepikir. Tapi setelah ngelihat kok di HDI pelatihannya bagus banget. Ada pelatihan leadership, bahkan nggak cuma diajarin jualan gitu. Nah itu yang C. Sophie lakukan kepada saya dan itu yang saya juga terapkan kepada teman-teman pengusaha yang lainnya gitu. Ketika kita mengajak teman pengusaha yang lainnya, kita cuma menyetujui apa yang mereka keluhkan ya, nggak punya waktu dan ini dan itu. Tapi dengan sabar kita masuk pelan-pelan open mind tentang ya kondisinya gimana pekerjaannya. Kalau misalnya pekerjaannya lagi dia bilang pekerjaannya lagi sepi banget. Nah ini kita masuknya dari sini. Jadi benar loh kita ini kalau nggak mikirin punya usaha yang lain gitu ya, yang resikonya nggak segede yang kita pegang sekarang gitu. Nah itu gimana nantinya? Kita orang kena pandemi, Bali ini kan rajanya tempat-tempat ini ya, tempat pariwisata semuanya, hotel-hotel besar, bahkan semuanya itu aja banyak yang tutup gitu. Jadi dari situ mulai terbuka gitu ya. Jadi dari situ kita yang mikir awalnya tidak punya waktu, jadi meluangkan waktu. Sebenarnya alasan aja tidak punya waktu ya Ci ya. Ya betul, karena merasa bahwa tidak punya waktu itu karena merasa bisnis apa sih gitu ya. Agak ada hubungannya ya dengan yang kedua yaitu meremehkan bisnis ini. Sebenarnya ada hubungannya dengan itu sehingga ngomong tidak punya waktu. Nah, cuman cara kita membuat orang itu sebenarnya kebanyakan orang itu kecenderungannya itu kesalahan banyak orang itu apa sih? Dia tidak percaya dengan apa yang tidak dia pahami. Ya, mengenai bisnis MLM ini kan orang nggak paham, makanya jadi nggak percaya. Tapi sebenarnya itu juga tertulis ya di buku Secret Book of MLM ini ya.
bahwa banyak orang itu tidak percaya karena apa? Mana ada sih bisnis modal kecil bisa menghasilkan ratusan juta? Bohong Ya. banget. Nah, tapi dengan cara kita masuk ke mereka, menyetujui, mendengarkan, memahami, maka orang tersebut itu mau pelan-pelan untuk melihat. Dan luar biasa bisnis ini. Ketika orang itu sudah melihat, mau untuk meluangkan waktu cek mengenai bisnis ini. Oh, masuk akal ini bisnis ini. Ya, ketika Anda diberikan kesempatan itu loh. Itu kan yang terpenting. Ketika Anda diberikan kesempatan untuk menjelaskan mengenai bisnis ini, maka kemungkinan besar Anda goal. Karena apa? Bisnis ini nih nggak enaknya sebenarnya. Nggak enaknya itu apa? Nggak ada loh. Coba, nggak enaknya harus belajar ya. Toh tetap bisnis lain juga tetap harus belajar. Benar ya? Kayak gitu ya, benar ya Dona? Dona ini pengusaha loh, nge-freeze ya Dona. Oke, ada lagi kah penolakan yang meremehkan itu tadi ya? Yang meremehkan mungkin bisa di-share jawabannya apa ya? Meremehkan itu. Tidak punya waktu, oke, dan pengusaha meremehkan bisnis MLM. Nah, Dona ini ngilang ya. Nah, ingat tetap berikan pujian, ya, berikan pujian dan penghargaan. Tunjukkan fakta-fakta MLM. Saya biasanya putarkan video Tony Robbins. Nah, ini masalahnya kan gini. Anda tahu teorinya harus Anda bagaimana. Tapi yang terpenting adalah Anda harus menjawab dengan cara yang benar itu tadi. Memberikan pujian, menyetujui. Itu yang terpenting. Itu kunci awalnya di mana orang itu mau membuka diri. Ya, kalau teori-teorinya ini mudah, Anda bisa catat semua. Tapi itulah gunanya kenapa Anda itu perlu untuk mengulangi berkali-kali dan berlatih. Karena kemampuan Anda untuk berkomunikasi sama orang lain, ini tuh penting. Ketika Anda sudah bisa mengambil hatinya, maka orang itu mau untuk, oh mau lihat Zoom ini ya? Oke, aku lihat. Nah, dengan melihat itu lebih gampang terbuka nggak? Pasti lebih gampang. Anda bisa tunjukkan profil sukses dari income leader dengan latar belakang pengusaha juga, gitu ya. Terus yang sudah sukses ya TI tentu saja. Terus yang paling luar biasa support sistemnya ini, support sistem yang tersedia ini tuh para pengusaha kaget-kaget. Ini si Dona juga waktu itu dia merasa bahwa wih luar biasa ya support sistem yang dibuat HDI. Benar nggak Don? Betul banget Ci. Jadi waktu itu sebenarnya kalau pengusaha itu sangat suka dengan peluang gitu ya. Karena kita tidak tahu MLM dengan jelas sebelumnya, makanya kita langsung sudah skeptis dan underestimate. Ternyata kalau kita tahu dalamnya seperti ini, kenapa saya nggak dari dulu-dulu gitu kan mikirnya. Gitu. Jadi ketika kita open mind pengusaha, kita itu harus bisa sampai dalam step menunjukkan bahwa di HDI itu support sistemnya luar biasa. Benar-benar tidak perlu pakai modal, tapi peluangnya besar. Ketika saya tahu itu, saya benar-benar tangkap, oh ya, berarti saya bisa kerjakan ini. Dan luar biasanya memang benar-benar membuktikan bisnis plan-nya ya. Bulan demi bulan itu, kalau kita benar-benar mau ikut sistem, kita itu bisa mendapatkan pendapatan sesuai dengan yang sudah tertera di bisnis plan-nya itu gitu. Ya. Oh yes, menarik banget ya. Jadi semua rekan-rekan ini sudah bisa menjawab ya. Kalau misalnya Anda mau open mind, karyawan, pengusaha, ibu rumah tangga, ataupun mahasiswa atau anak muda. Oke. Nah, Cek Sofi, kunci rahasianya sebenarnya hanya 3 ya, Cek Sofi. Menyetujui dahulu, kemudian jangan mengkritik, kemudian banjirkan pujian ya, Cek Sofi. Betul, betul. Nah, cuman simpel seperti itu ya. Betul ya, mungkin simpel banget. Ada pertanyaan nih. Pertanyaan-pertanyaan nih. Kita buka sesi pertanyaan ya, rekan-rekan. Bila ada yang mempunyai pertanyaan, sering dilontarkan, boleh tanyain ya. Ini pertanyaan pertama ya, Cek Sofi. Kalau ada yang bilang gini, aku tuh IRT, nggak punya teman di sini, nggak ada channel siapa-siapa. Aku juga tinggal di pedalaman, sering banyak bilang begitu, kata Atikais ya. Ya. Nah,
Sebenarnya kan sama ya, seperti yang tadi banyak yang mengatakan ya, yang tadi kita, yang untuk ibu rumah tangga nih, Cik Ros sendiri bisa jawab nih. Ya, yang nggak punya teman ya. Ya, nggak punya Oke. teman, tinggalnya di pedalaman loh. Mbak Winda itu tinggal pedalaman ya, di benar, Kerinci. Sophie. Kita ini ada fasilitas sosmed loh sekarang. Ya, jadi lebih memudahkan bagi rekan-rekan. Anda bisa juga untuk belajar prospecting secara digital. Nah, nanti bulan September ada Zoom mengenai prospecting digital, itu bisa untuk mulai dipelajari lagi. Dan sekarang masih ada di Warrior HDI Warrior yang YouTube HDI Warrior itu banyak ya mengenai prospecting digital. Nah, mudah untuk bisa mengetahui bagaimana sih caranya untuk prospek. Nah, kemudian biasanya di handphone kita, meskipun kita tinggal di pedalaman, itu ada teman-teman kita. Nah, itu bisa dikontak dari Instagram, gitu. Juga dari Facebook, kita cari atau di grup-grup, ya. Bisa seperti itu ya. Kayaknya untuk siapa ya namanya tadi? Kak Atika. Kak Atika. Kak Atika juga bisa kan nonton Zoom ini, berarti masih ada sinyal. Selama masih ada kuota handphone, semuanya lancar. Ya, karena banyak juga ya yang kuota handphonenya, yang bukan kuota handphone, sinyalnya itu hilang-hilang. Masih tetap kok bisa mendapatkan income puluhan juta. Salah satu contoh terdekat adalah rekan saya Mbak Winda yang ada di Kerinci. Ya, beliau melakukan blind prospect juga melalui Instagram. Oke. Nah, Cek Sophie boleh saya nambahin? Ya. Jadi jawabnya saya juga dulu merasa begitu gitu ya. Nah, terus katakan juga justru di bisnis ini kita akan mendapatkan banyak teman baru dengan komunitas yang positif, yang memberikan kita mindset yang positif juga kan dari bisnis ini, dan mendapatkan pembelajaran bagaimana bisa mendapatkan teman-teman yang saling mendukung. Benar nggak, Cek Sophie? Dan teman kita itu nggak perlu 1000 orang, nanti bisa digali dari referensi orang-orang tersebut, gitu kan? Ya. Apakah sudah cukup ya, Mbak Tika? Ya, menjawab. Nah, kemudian dari Kak Waras ya, Cek Sophie, sebagai karyawan kadang-kadang oleh si bos kita tidak boleh pasang status jualan, waduh, dengan alasan profesi. Gimana nih? Ya. Kayaknya udah nggak ada yang semprot. Ada bocor nih. Bocor. Nah, oke. Kalau misalnya si bos melarang kita ya tidak boleh membuat status. Ya kalau status kita itu status handphone pribadi kita, apakah tidak boleh juga ya? Karena itu kan dunia kita sendiri ya, dunia pribadi gitu ya. Nah, terus kalau masih cerewet-cerewet juga gitu ya, biasanya ya bos yang cerewet ini ya, ini semakin memperbesar niat saya untuk saya resign. Nah, tapi ya selama kita masih ada di situ gimana? Saya biasanya suka ngasih strategi memberi ini dimanfaatkan. Bukan cuma pagi-pagi senyum, tapi pagi-pagi kasih. Loh, orang itu akan melakukan seperti yang kita lakukan. Orang itu seperti cermin. Kalau kita itu dianya jengkelin, rese gitu ya, perlakukanlah dia dengan baik. Kasih makanan pagi-pagi, misalnya pas pagi ya datang gitu ya. Saya pernah soalnya melakukannya juga waktu dulu. Tapi dulu itu saya nggak ngerti kalau ada trik kayak gini gitu. Waktu saya udah resign, baru saya mau PDKT lagi udah nggak bisa gitu. Nah, saya datang pagi-pagi, saya beliin kupat tahu misalnya. Ya, aku cuma kupat tahu, saya bikin, Bu, saya lagi mau makan pagi nih, saya belum sempat makan gitu. Pagi-pagi saya tahu dia datangnya udah pagi gitu ya. Saya kasih ini buat Ibu ya. Ini enak loh Bu, itu sambil ceria aja santai, nggak perlu mikir dia nanti mau makan apa enggak gitu ya. Pokoknya kita bilang enak loh Bu, ini saya beliin khusus. Soalnya saya tahu Ibu juga suka datangnya pagi. Gitu, udah nantinya lebih baik gitu ya. Ini trik-trik yang bisa kita lakukan hal-hal kecil, hal-hal simpel. Karena bagaimanapun kita tahu ya, kalau kita sedang bekerja di kantor itu ada 2 hukum yang terutama. Yang pertama, bos selalu benar. Ya kan? Yang kedua, kalau bos salah, kembali ke aturan pertama, ya. Jadi Anda yang harus lakukan adalah lakukan mengalah aja.
perlakukan mereka dengan baik seperti itu. Nanti mereka diam sendiri kok, pura-pura nggak tahu. Serius. Seperti itu ya. Menarik sekali jawabannya ya, Cek Sofi. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, Cek Sofi, dari Kak Benedikta Diana ya. Ada teman yang bilang, saya nggak punya teman berduit karena lingkunganku gajinya di bawah UMR sekitar 2 juta. Apa bisa berkembang di sini? Ini solusinya gimana? Ya, semua orang bisa berkembang di bisnis ini. Tentu saja kita bilang gini, oh iya benar-benar, aku juga punya teman loh seperti itu. Kemarin ya dia ternyata ya caranya, aduh pinter banget ya itu ya. Dia itu blind prospect loh. Dia ini menguasai Instagram. Dia pertamanya malah nggak ngerti Instagram, tapi dia belajar. Nah, ini tuh kita pakai orang ketiga. Itu biasanya lebih tokcer daripada kita ngomong, oh kamu harusnya gini. Padahal dia yang nanya loh. Tapi kalau kita ngomong, dianya skeptis. Ya kan? Aneh ya, ajaib ya orang ini ya. Tapi itu saya tahu, ternyata di buku ini lagi itu tertulis. Jadi rekan-rekan, buku ajaib ini Anda harus baca supaya kesaktian Anda itu meningkat. Ya kan? Dengan cuma baca buku ini loh ya. Ini bukunya tipis dan tulisannya gede-gede. Ya, kayak gitu ya. Kita pakai orang ketiga, pakai pujian, penghargaan, gitu ya. Saya yakin kamu tuh pasti juga sama. Soalnya kamu tuh pinter loh. Buktinya ya, kamu kemarin itu ya ada aja yang bisa kita ambil. Kamu tuh loh kemarin itu waktu kamu ingat nggak kamu kemarin itu kan kamu ngasih advice ke aku. Itu aku lakukan dan itu benar banget ternyata. Meskipun mungkin bukan dia yang ngasih advice, kita ngomong aja dia gitu. Biasanya gitu loh. Meskipun advice itu maksudnya dia ngomong apa gitu ya sedikit. Kadang-kadang orang itu mosok sih masa aku yang melakukan itu gitu ya. Tapi kita ngomong aja, wih aku seneng banget loh, makasih ya kamu sudah ngasih advice kayak gitu, luar biasa banget. Kayak gitu ya. Simpel ya. Ternyata gampang ya, cuma tinggal muji, setujui gitu ya. Kemudian ada lagi nih, Cek Sofi, pertanyaan dari Kak Sagita Lestari. Pagi Ci, setelah Cici lakukan handling objection, masih ada nggak yang masih kekeh menolak gitu? Wah ini dari Bandung kayaknya ya. Lalu kalau masih ditolak, apa yang Cici lakukan? Apakah di follow up dengan, misal Ci Sofi pernah bilang kirimkan snack, atau tetap Cici lakukan follow up sekaligus prospek secara berkala nih, Cik Sofi? Ya. Nah, kalau semua orang yang saya follow up itu menerima, mungkin saya ini sudah jadi triple royal crown atau mungkin di atasnya koyul gitu ya. Nah, tapi pasti ada orang yang menolak. Semua orang tuh butuh proses ya, rekan-rekan. Semua orang butuh proses. Ada yang lama, ada yang sebentar. Tapi Anda itu bersabar. Banyak loh dari orang-orang yang sudah menolak saya, tapi datang-datang sendiri tuh balik-balik sendiri. Gitu. Jadi jangan khawatir ya, dengan Anda menguasai ini, lakukan saja yang terbaik. Nggak usah mikir orang itu nanti kalau saya udah melakukan baik gini, apakah orangnya pasti baik sama saya? Nggak apa-apa. Saya ada yang saya tetap baik dan dia berteman sama saya. Sampai sekarang aktif, kagak. Tapi saya tetap berbaik dan berteman sama dia. Dia tetap pesen dan tetap jadi konsumen saya. Gitu. Mulainya dari nggak kenal. Dan saya yakin dan percaya karena bisnis ini adalah bisnis network marketing yang luar biasa. Ada orang-orang yang pertamanya itu menolak. Tapi begitu masa pandemi, begitu seperti sekarang ini, dia merasa butuh, ya dia kontak saya. Karena saya terus melakukan hubungan. Yang terpenting adalah hubungan Anda dengan orang itu tuh panjang umur. Intinya itu. Jadi nggak usah dipikirin dia nanti maunya seperti apa. Mau dia bertobatnya nanti 1 tahun atau 2 tahun lagi. Nah ini upline-upline-nya dari Ciros ini berapa tahun ya baru bertobat ya? Bukan menyindir ya. Nah cuman ini loh saya membuktikan. Bener loh. Gitu ya. Ya. Oke. Oke, cukup menjawab ya. Kemudian ada dari Kak Kinan, maaf ya kalau saya salah bacanya, Kinanti Nuroji. Ya. Oke, halo C, semua izin tanya untuk open mind rekan-rekan kita, apabila kita sendiri belum mencapai level tertinggi, bagaimana caranya agar lebih meyakinkan nih, Ci? Biasanya kan ragu kalau kita belum sukses. Tuh. Nah, yang terpenting gini ya Kak Kinanti.
kita ini harus punya keyakinan dulu. Kita harus punya percaya diri dulu. Itu kunci utamanya. Ingat di HTS, yang step pertama apa? Yakin, ya. Terus impian atau target. Kita itu nggak masalah, wajar dan normal kalau Anda masih belum punya kedudukan ketika Anda sudah bisnis di sini misalnya 3 bulan. Ya tinggal bilang aja, saya kebetulan masih belum, nggak usah ngomong ya, kalau dia nggak tanya ya peringkatnya. Kita tuh tetap ngomong, kita ngasih contoh adalah orang-orang yang sudah sukses. Terus kalau orangnya nanya, lah kamu sendiri peringkatnya apa? Nah, kebetulan saya ini aktifnya baru sekitar 2 bulan. Misalnya seperti itu ya. Nah, wajar kan kalau misalnya kita membuat bisnis ini, kalau 2 bulan ya wajar masih peringkatnya misalnya manajer atau diamond, baru seperti itu. Ya nggak apa-apa. Yang penting bukan hanya peringkat, tapi pengetahuan dan kemampuan Anda ketika Anda menjelaskan ke orang ini. Ini penting. Orang itu nggak akan peduli kok dengan peringkat Anda. Kalau Anda bisa menjelaskan dengan antusias, dengan keyakinan, dengan jelas, logis yang dijelaskan. Mereka mau kok. Ya, kalau semua orang hanya orang sukses atau orang yang Royal Crown yang bisa menjelaskan, lah kan otomatis cuma Royal Crown aja yang dapat downline baru ya. Yang kayak saya ini dulu yang masih unyu gimana? Nggak ada yang mau kan, ya kan ya. Nah, ini wajar ya. Mbak Kinati ya, jangan khawatir. Yang penting Anda terus upgrade pengetahuan dan kemampuan dan miliki keyakinan. Anda setiap pagi doakan bahwa bisnis ini memang bisnis yang diberikan Tuhan untuk Anda. Anda berduetlah dengan Tuhan. Oke? Tetap optimis ya. Ya, kayaknya rekan kerjanya Kak Ica ya ini Kak Kinanti. Oke. Terjawab ya? Terjawab ya Kak Kinanti. Kemudian ada dari Kak Elinda Manik, ya Sofi. Ci, berapa lama kita diberi waktu pada rekan kerja kita untuk open mind setelah berkali-kali kita open mind? Dan kapan kita harus move on ke rekan kerja lain? Move on. Berapa lama kita beri waktu? Seakan-akan kamu saya beri waktu 1 tahun ya. Kamu nggak mau sama saya tinggalkan. Waduh, bukan seperti itu ya, rekan-rekan ya. Kita itu bukan seperti itu. Sampai berapa lama? Seterusnya. Tidak ada yang ditinggalkan. Tapi yang penting kita itu jangan setiap hari sama orang yang sama. Ya kalau dia belum mau jalan, saya follow up-nya berapa? Sebulan sekali. Ya, kalau misalnya, tapi kita tetap ngasih tahu, oh ini ada acara nih, saya ajak. Tetap seperti itu. Itu yang saya lakukan. Makin lama makin banyak. Iya. Anda tinggal catat kan di buku Anda. Anda kan nanti punya rencana kerja harian. Hari ini saya mau follow up siapa? Hari ini saya mau follow up siapa? Jalur yang mana? Nah itu kan nanti Anda bagi-bagi kan. Kalau nanti orang ini nggak dapat jatah waktu, ya berarti nanti dia ketendang, berarti 2 bulan sekali. Karena dia nggak pernah respon. Di WA nggak jawab. Masa kalau di WA nggak jawab terus, di telepon nggak balas terus saya follow up terus seminggu sekali. Ya enggak, waktunya saya perjauh 1 bulan, kayak gitu. Tapi bukan berarti orang itu ditinggalkan. Tidak. Tidak pernah saya meninggalkan orang. Gitu. Ya, jadi tidak ada waktu. Waktunya tidak terbatas. No limit. Tapi tetap ya, kita itu tetap memprioritaskan. Makanya kita kan memilih orang-orang yang bisa kita follow up ini siapa. Biasanya kalau sudah banyak gitu yang kita follow up, maka akan ketendang ke waktu yang lebih lama pasti. Ya kan? Itu. Cuman tidak kita tinggalkan ya. Jangan dikeluarkan dari grup kita ya, Cek Sofi. Harus terus di follow up. Oke, ada lagi nih Cek Sofi dari Kak Ika ya. Boleh gak Cek Sofi kita follow up downline di level 2 dan seterusnya? Bukan hanya boleh, itu harus. Harus kita follow up di level 2 dan seterusnya itu harus. Jadi kita menggali. Itulah yang disebut kita menggali referensi. Yang saya biasa lakukan adalah kalau kita buka peta jaringan, kita buka HDI1, kita harus ngecek. Oh orang ini suka belanja. Kadang-kadang orang yang nggak belanja juga. Saya lihat ada namanya. Ya, nomor handphonenya bisa dihubungin.
Saya kontak. Saya nanya, halo, saya Sofia HDI. Salam kenal ya. Gitu. Tergantung dia responnya gimana. Nah, nanti kalau misalnya dia respon ramah, baik, saya bilang, Bu, boleh saya telepon ya? Ini Ibu kan tercatat sebagai member nih. Nah, saya mau menginformasikan kepada Ibu untuk mengenai benefit-benefit sebagai seorang member. Karena ada benefit-benefit yang menarik nih, Bu. Gitu. Nah, orang akan tertarik kepada Anda, mau kalau mereka itu merasa mendapatkan keuntungan. Ya, dari situ. Mudah sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya Anda itu mau diikutin sama orang, Anda harus tahu orang ini maunya apa, orang ini kebutuhannya apa. Maka Anda bisa ngecek dari sana. Oh, berarti saya harus ngomongnya gimana ya? Gitu. Ini juga ada loh di buku itu. Sebenarnya jawabannya di buku ini, Skill with People ini. Orang akan mau mengikuti Anda ketika mereka itu merasa bahwa dengan mengikuti saya gitu ya, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu di sini buku ajaibnya. Satu buku menjawab semua pertanyaannya, betul Cek Sofi. Jadi cepetan beli ya rekan-rekan. Terus kalau kata Kak Ika, kalau terus dicuekin gimana nih Cek? Ya, oke. Kalau terus-menerus dicuekin, saya tahu karena saya tahu rasanya. Nah, terus-menerus dicuekin, saya memberikan batas waktu, tapi saya bukan meninggalkan terus ya. Suatu saat saya kontak lagi, ternyata dia bisa on gitu ya. Mungkin pada saat itu dia bosan sama saya, gitu kan. Nah, tapi bukan berarti saya ngilang, karena dia itu masih dalam jaringan saya. Kalau pas saya lagi punya waktu untuk follow up orang itu, ya saya follow up lagi pasti. Kadang saya kan ada banyak jalur orang-orangnya yang saya follow up gitu ya. Saya nggak ada waktu untuk dia gitu ya. Memang kalau ini ditaruh prioritas terakhir, itulah kenapa kita itu perlu bisa mengatur prioritas waktu kita. Jadi kita tahu, orang ini ya udah nolak aku 3 kali. Kadang di catatan tuh saya tulis, dia nggak respon. Udah yang ini aku tawarin, dia nggak respon lagi. Oh, udah 2 kali. Ya kayak gitu. Ini butuh kita sendiri yang mencatat apa keterangan gitu ya, keterangan-keterangan. Kalau nggak mau jawab iya, Kak Sri. Kadang saya juga nggak mau, dia chat aja nggak dijawab, memang betul. Voice note nggak dijawab gitu ya, nggak dibaca gitu. Sering seperti itu. Nah, kadang yang saya lakukan itu tergantung ya hubungan saya sama dia, apakah saya sudah pernah kenal apa enggak. Kalau misalnya saya cuma ngelihat di situ di HDI1 peta jaringan terus nggak dijawab-jawab, ya sudah saya ganti orang gitu kan. Nanti pas nemu lagi, oh ternyata ini ya ternyata berjodoh gitu ya. Kadang dibalas oke, tapi entah dibaca entah enggak, ya enggak apa-apa, sabarlah. Sama kok, semua orang mengalami hal yang sama kok. Ini adalah berproses. Kalau Kak Ika atau Kak Sri masih menghadapi orang-orang yang seperti ini, gitu, Anda coba fokus ke yang lain. Ini prioritas tetap terakhir. Ketika Anda itu merasa kosong, nggak ada yang di follow up, gitu. Padahal Anda setiap hari kan harus punya jadwal follow up ya. Anda follow up lagi, gitu. Tapi dalam waktu durasinya atau periodenya jangan terlalu cepat, gitu. Kadang kita nanya, jangan ngomongin HDI. Kita nanya, halo, apa kabar, gitu loh. Udah lama ya nggak kontak, misalnya sehat kah? Itu. Ada yang nggak dijawab, iya memang saya tahu. Ya, macam-macam ya orang. Tidak perlu down hanya untuk satu orang. Jangan memusingkan satu orang yang menyakiti Anda. Karena akan banyak orang yang menyakiti Anda kok. Tapi ingat, semakin banyak Anda disakiti, berarti kita itu menumpuk berkat. Nanti berkatnya itu akan dicurahkan kepada kita. Setuju ya? Emang itu loh yang terjadi. Mau nggak banyak berkat ya? Mau ya? Mau. Berarti Anda harus siap-siap ditolak, diremehkan, dihina. Semakin sering Anda diperlakukan seperti itu, berkatnya bertumpuk-tumpuk. Siap dicurahkan. Ya? Oke? Mungkin itu ya. Ada pertanyaan lain? Ya. Oh ya. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup ya pertanyaan-pertanyaannya, sudah terjawab semua. Nah,
Nanti kita akan sesi selanjutnya apa ya? Yang untuk acara selanjutnya, adakah? Ini saya mau mengadakan acara besok, cuman besok ini tutup poin. Mana ya? Saya tuh mau bahas mengenai rencana kerja harian. Cuman nanti kalau jadi, gitu ya, saya ini materinya belum dibikin. Nanti kalau jadi pasti saya share ya ke grup-grup. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa join karena besok itu adalah tutup poin. Sedangkan tanggal 1 dan seterusnya sudah penuh jadwalnya. Ya, oke. Saya harap dengan ini semua yang sudah dibagikan oleh Cik Ros, Ellen, Dona, semua bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab ya kesulitan dari rekan-rekan ketika Anda mau melakukan handling objection. Ya, boleh kembali ke Kak Ros. Oke, nah teman-teman, semoga apa yang telah di-sharingkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua ya yang telah hadir di acara hari ini. Dan sebelum mengakhiri acara pagi hari ini, ada acara lain ya yang tanggal 1 ini ya. Kalau besok nggak ada ya, Cak Sofi. Oke, nah pastikan rekan-rekan terus menghadiri acara-acara Zoom-Zoom seperti ini ya, rekan-rekan, dan mengundang rekan-rekan kerja dan prospek sebanyak-banyaknya. Nah, saya ingatkan kembali, jangan lupa segera ATM-kan, amati, tiru, dan action yang penting ya rekan-rekan. Ilmunya sudah dapat, kita sudah mencatat, dan kita auto praktek. Supaya Anda bisa menjadi the next story maker dan sukses bersama di bisnis ini. Terima kasih rekan-rekan, mohon maaf jika ada salah-salah kata, biarlah yang baik bisa menjadikan kita lebih bertumbuh lagi. Selamat pagi dan sukses semua untuk kita. Go Royal Crown rekan-rekan, terima kasih rekan-rekan, bye-bye.